Perkenalkan, nama saya Marisha Anggreni Setia Inaya dari SMA Negeri 5 Semarang, kelas 11 IPA 9, nomor absen 20. Guru yang mengampu mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 IPA 9 adalah Bapak Soib Rizal Al-Azhari, SPD. Kali ini saya akan membahas mengenai pengaplikasian polinomial di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke contoh soal, kita perlu mengetahui apa itu polinomial. Nah, jadi polinomial atau suku banyak adalah pernyataan matematika yang melibatkan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Bentuk umum polinomial adalah sebagai berikut. Dengan A adalah koefisien konstan, N merupakan derajat atau pangkat, X merupakan variabel, dan A0 merupakan konstanta. Penerapan bentuk polinomial sederhana banyak digunakan untuk menghitung jarak atau kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, menghitung banyak barang, menafsirkan harga pasar berbagai barang, menyajikan pola cuaca pada daerah tertentu, mendesain bentuk struktur bangunan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh penerapan polinomial di kehidupan sehari-hari akan dibahas pada soal berikut ini. Ada seorang siswa yang mengamati 2 buah kotak pemilu pada acara pemilu bulan lalu. Kedua kotak tersebut berbentuk kubus, namun memiliki ukuran yang berbeda. Kedua kotak tersebut memiliki selisih panjang rusuk 3 cm, sedangkan jumlah volume kedua kotak tersebut adalah 637 cm². Yang ditanyakan, berapakah luas permukaan kedua kotak? Jika diilustrasikan, maka akan tampak sebagai berikut ini. Terdapat 2 buah kotak yang memiliki ukuran yang berbeda. Kotak besar memiliki rusuk yang diumpamakan sebagai Y, sedangkan kotak kecil memiliki rusuk yang diumpamakan sebagai X ditambah 3. Volume kotak besar adalah VB, sedangkan volume kotak kecil adalah VK. Volume total kedua kotak tersebut adalah 637 cm². Nah, sekarang kita memasuki pembahasan. Yang pertama, 637 sama dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Kemudian X ditambah 3 kita substitusikan ke dalam Y, sehingga menghasilkan 637 sama dengan X pangkat 3 ditambah X ditambah 3 pangkat 3. Kemudian kita jabarkan sehingga menghasilkan 637 ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 3 ditambah 27X ditambah 27. Kemudian 637 kita pindah ruas, sehingga nantinya 27 akan dikurangi 637, sehingga menghasilkan 2X dipangkatkan 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 27X dikurangi 610. Maka kita mendapatkan persamaan PX sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 27X dikurangi 610. Dari persamaan tersebut, kita akan mencari faktor dari 2 dan juga 610. Pertama, faktor dari 2 adalah 1 dan 2, sedangkan faktor dari 610 adalah 1, 2, 5, dan 61. Kita akan mencoba mensubstitusikan 1 ke dalam persamaan tersebut. Maka P1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 9 kali 1 pangkat 2 ditambah 27 dikali 1 dikurangi 610. Menghasilkan P1 sama dengan
min 572. Min 572 tidak sama dengan 0, sehingga tidak kita gunakan. Kemudian kita akan mencoba mensubstitusikan 5 ke dalam persamaan tersebut, sehingga P5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 3 ditambah 9 dikali 5 pangkat 2 ditambah 27 kali 5 dikurangi 610. Hasilnya P5 sama dengan 0. Maka X min 5 adalah faktor Px. Karena X min 5 adalah faktor dari Px, maka Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 27x dikurangi 610 dibagi dengan x sama dengan 5. Persamaan tersebut akan kita bagi melalui cara Horner. Pertama-tama akan kita masukkan koefisien dari persamaan tersebut, yaitu 2, 9, 27, dan min 610. Kemudian kita masukkan pembaginya, yaitu 5. Di sini 2 akan langsung turun, kemudian 2 dikalikan dengan 5, menghasilkan 10. 9 ditambah 10 adalah 19. 19 dikalikan 5 adalah 95. 27 ditambah 95 adalah 122. 122 kita kalikan dengan 5 menghasilkan 610. Min 610 ditambah 610 hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh 0 sama dengan dalam kurung X dikurangi 5 dikali dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 19X ditambah 122. Jadi X sama dengan 5 atau 2X pangkat 2 ditambah 19X ditambah 122 sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 5, sehingga panjang rusuk kedua kotak adalah 5 dan 8 cm. 8 diperoleh dari 5 ditambah 3 karena selisih kedua rusuk pada kotak tersebut adalah 3 cm. Sehingga luas permukaan kedua kotak yaitu 6x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 2 sama dengan 6 dikali 5 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 cm kuadrat. 6x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 2 kemudian dijabarkan sehingga menghasilkan 6 dikali 25 ditambah 64 cm kuadrat. Kemudian 6x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 2 hasil akhirnya adalah 534 cm kuadrat. Maka luas permukaan kedua kotak pemilu tersebut adalah 534 cm kuadrat. Nah, itu adalah pembahasan kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton.